Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar meremote Ubuntu menggunakan PuTTY. Jadi nanti di real sistem yang production itu kita nggak mungkin mengoperasikan Ubuntu langsung di konsolnya atau di depan servernya langsung. Karena server kalau misalkan kita install Ubuntu juga nanti kita taruh di data center. Jadi kita nggak mungkin ada di dalam data center terus menerus. Nah, kita mengoperasikannya itu menggunakan remote atau secara remote. Nah, itu salah satunya menggunakan PuTTY. Oke, kita mulai ya. Kita download dulu PuTTY-nya, ada di tinggal buka browser aja, ketik PuTTY. Nih. Klik bagian ini. Di bagian paket ini kita bisa milih sesuaikan dengan komputer atau laptop kita. Kalau misalkan 32 bit berarti download yang ini, kalau 64 bit download yang ini. Kebetulan laptop saya 64 bit jadi downloadnya yang ini. Jadi disesuaikan dengan versi Windows-nya ya. Windows 32 bit apa 64 bit. Download. PuTTY ini softwarenya cukup kecil jadi downloadnya agak cepat. Ukuran filenya itu sekitar 3 MB itu ukuran file instalasinya. Oke, ini downloadnya sudah selesai. Kita bisa mulai install. Next. Install. Yes. Selesai. Ini tinggal di uncheck aja. Finish. Kita minimize. Cari aja di sini. PuTTY. Ini bentuk aplikasi PuTTY kayak gini. Di sini ada hostname, itu nanti diisi IP address servernya. Portnya itu adalah port SSH-nya di server. Jadi PuTTY itu kita melakukan remote server menggunakan protokol SSH. Protokol SSH ini portnya 22. Jadi nanti ini dimasukkan IP servernya atau IP Ubuntu-nya. Kalau di sini kebetulan saya pakai Ubuntu ya. Masukkan portnya itu defaultnya 22. Tinggal klik open. Nanti masukkan username sama password server Ubuntu-nya. Karena ini menggunakan protokol SSH, kita harus memastikan di servernya atau di Ubuntu-nya itu sudah terinstall SSH server. Oke, kita masuk ke Ubuntu-nya. Ini Ubuntu saya ada di VirtualBox. Login dulu. Kalau udah login, masuk ke terminal. Pastikan Ubuntu ini udah bisa koneksi ke internet. Coba ping google.com. Udah bisa ya. Oke, Ctrl C. Kenapa kita harus connect ke internet? Karena saat melakukan instalasi service apapun itu kan kita nanti otomatis download dari internet. Jadi butuh koneksi. Oke, sebelum melakukan instalasi kita masuk ke support user dulu. Caranya sudo sum. Nah, udah. Nama paketnya itu adalah Open SSH Server. Itu yang harus diinstal. Jalankan perintah apt install open SSH strap server.
Nah, ternyata emang belum terinstall ya. Karena ini walaupun kita gunakan sebagai server, defaultnya sebenarnya dia adalah Ubuntu desktop karena ada GUI-nya. Kalau misalkan yang kita install itu adalah Ubuntu yang emang versi server, itu biasanya SSH server sudah terinstall. Oke, pilih yes. Instalasinya cukup cepat ya karena emang paketnya kecil nih. Nah, kita pastikan SSH-nya ini udah running. Caranya systemctl status SSH. Pastikan statusnya aktif running kayak gini. Ini artinya SSH server udah bisa jalan. Nanti kita udah bisa remote Ubuntu itu menggunakan PuTTY. Kita lihat default portnya itu bisa dilihat di sini. Port ini nanti bisa kita rubah, tapi itu nanti levelnya advance saja. Kalau misalkan masih basic, kita masih pakai yang default aja. Yang penting jalan dan bisa digunakan dulu. Untuk keluar dari ini, tekan key. Sekarang kita masuk ke PuTTY. Masukkan IP Ubuntu-nya 192.168.56.13. Portnya default 22. Open. Pilih yes. Ini login PuTTY itu seperti ini. Tinggal masukkan aja username-nya Umam, passwordnya. Ini kita sudah selesai melakukan remote server menggunakan SSH. Jadi sistem engineer itu saat melakukan konfigurasi server itu kebanyakan akan menggunakan tool-tool semacam PuTTY ini. Jadi secara remote. Jadi nggak harus ada di depan servernya langsung, terus config langsung, itu nggak efektif. Jadi kita mengelolanya itu menggunakan software remote semacam PuTTY ini. Protokol yang digunakan SSH. Dengan PuTTY ini kita bisa melakukan instalasi paket kayak tadi install terus konfigurasi itu juga bisa digunakan PuTTY ini. Mematikan server juga bisa pakai ini. Jadi perintahnya sama kayak yang di terminal yang ada di servernya langsung itu tadi. Coba kita jalankan sudo su. Nah, jadi nanti langkah-langkahnya sama ya. Kita bisa men-shutdown server dari PuTTY ini. Kita bisa coba jalankan saja perintah power off. Nah, langsung mati. Oke, sekian tutorial instalasi SSH server di Ubuntu. Terima kasih. Nanti kita lanjut dengan materi-materi berikutnya tentang Linux ya pastinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.